Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Kamil Safarudin. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Bioenergi, Kebijakan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita melihat pembahasan pokok terlebih dahulu, bahwa ada 5. Yang pertama itu Outlook Energi Indonesia, yang kedua pembangkit listrik tenaga biomasa, yang ketiga tandan kosong kelapa sawit, yang keempat produk yang dihasilkan, dan yang terakhir kapasitas listrik yang dihasilkan. Baik, untuk yang pertama yaitu Outlook Energi Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Kebijakan Energi Nasional atau disingkat KEN dan Paris Agreement merupakan langkah transisi energi di Indonesia menuju pemanfaatan energi baru terbarukan. Pemanfaatan ini bertujuan untuk berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca atau disingkat GRK melalui penggunaan energi baru terbarukan. Sumber emisi GRK itu sendiri ada 5 kategori. Yang pertama energi, yang kedua proses industri dan penggunaan produk, yang ketiga pertanian, yang keempat kehutanan dan perubahan penggunaan lahan lainnya, yang kelima pengelolaan limbah. Nah, berdasarkan data bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bahan bakar fosil, sedangkan energi terbarukan masih sangat kurang pemanfaatannya. Nah, dari ini diharapkan penerapan EBT atau energi baru terbarukan pada pembangkit listrik secara progresif dapat menurunkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Nah, kita kilas balik sedikit bahwa kebutuhan listrik pada Indonesia itu masih lumayan tinggi. Seperti yang kita lihat pada 4 sektor ini, bahwa yang pertama sektor komersial ini laju pertumbuhannya adalah moderat sekitaran 4,9%, dan untuk rumah tangga tentunya dalam masa pandemi 2020 pangsa kebutuhan listrik sektor rumah tangga adalah yang tertinggi atau sekitar 47%, dan untuk transportasi laju pertumbuhannya itu sekitar 18% per tahun atau untuk BAU-nya, dan 23% untuk EV-nya. Dan untuk sektor industri ini diperkirakan akan jauh lebih tinggi dibanding sektor lainnya, dengan pangsa mendekati 38% untuk BAU dan 34% untuk EV-nya. Nah, kita lihat di sektor kanan, di sebelah kanan di bagian grafik, bahwa pada tahun 2050 ini dari 4 sektor ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020. Maka dari itu salah satu solusinya yang ditawarkan adalah pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, pembangkit listrik energi biomasa jauh lebih bersih sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Pemanfaatan limbah untuk pembangkit listrik juga dapat menghindari produksi gas metan jika limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan air. Tentunya dari sini kita bisa melihat bahwa pembangkit listrik tenaga biomasa dapat mereduksi emisi gas rumah kaca dengan pengelolaan sampah di Indonesia untuk dimanfaatkan baik di daur ulang maupun sebagai sumber energi listrik akan dapat menurunkan emisi gas karbon dioksida 3 hingga 11%. Nah, dari salah satu jenisnya yaitu tandan kosong kelapa sawit. Untuk sejarahnya itu sendiri, tandan kosong untuk kelapa sawit di Indonesia itu dimulai dari tahun 1968, di mana awalnya itu luas perkebunannya sekitar 119.000 hektar are dan produksi 181.000 ton. Dan hingga pada tahun 2015 di Indonesia itu memiliki luas perkebunan sekitar 11.300.000 hektar are dan produksi 30.900.000 ton. Dan dari sini Indonesia dinobatkan menjadi salah satu produsen minyak kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia. Nah, untuk tandan kosong kelapa sawit ini apabila dijadikan sebagai biomasa tentunya akan menurunkan penggunaan dari energi fosil serta meningkatkan atau menaikkan pemanfaatan dari energi baru terbarukan itu sendiri sesuai dengan komitmen Indonesia. Dan dari hasil kajian yang didapat oleh Safi dan kawan-kawan pada tahun 2012 membuktikan bahwa limbah biomasa yang memiliki potensi paling besar dalam menghasilkan listrik berasal dari tandan kosong kelapa sawit. Nah, untuk produk yang dihasilkan dari tandan kosong kelapa sawit ini ada 2. Yang pertama itu oil atau minyak, yang kedua itu biofuel, di mana biofuel itu diantaranya adalah bioetanol, biodiesel, dan juga biogas.
Dan untuk kapasitas listrik yang dihasilkan dari TKKS, ya seperti yang kita lihat bahwa kandungan energi tandan kosong kering sekitar 18.795 mg per ton, dan dengan efisiensi pembangkit listrik tenaga biomasa skala kecil sekitar 20%, dan dari situ kita dapat membangkitkan energi listrik dengan kapasitas 1085 GWE. Nah, dari ini berpeluang dibangunnya PLTU biomasa skala kecil di sekitar pabrik kelapa sawit atau disingkat PKS. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.